Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran IPS, marilah kita berdoa menurut kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih dalam keadaan hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Nabi karya Padamu Nabi, kami berjanji. Padamu Nabi, kami berbakti. Padamu Nabi, kami mengabdi. Bagimu Nabi, jiwa raga kami. Silakan. Lalu kita masuk dalam kegiatan KBM hari ini. Pak Guru akan mengecek kehadiran kelas 8. Bagaimana kelas 8 hari ini masuk semua? Alhamdulillah ya, hari ini kelas 8 masuk semua. Berarti kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya belajar IPS dengan baik ya. Kegiatan pembelajaran IPS sebelum kita masuk ke sana, terlebih dahulu kita mengingatkan kepada anak-anak tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dengan cara itu mungkin nanti pandemi COVID-19 mungkin akan hilang atau akan sirna ya dari wilayah negara kita, dan akhirnya kita bisa kembali dalam kegiatan pembelajaran tatap muka dalam keadaan normal ya. Itu dalam yang pertama. Yang selanjutnya kita langsung kegiatan hari ini ya. Kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini adalah IPS khususnya kelas 8 semester ganjil. Sub materi kita adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi dalam hal ini faktor-faktor ini merupakan kelanjutan materi minggu lalu yang sudah kalian ikuti tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berat KD ya, kompetensi dasar kita 3.2. Menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya, itu tadi kita yang kita angkat hari ini. Selanjutnya, masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam bentuk terpadu ya, atau dalam bentuk laporan. Itu ya, dalam tujuan pembelajaran kita. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, ini adalah kegiatan pembelajaran hari ini adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebelum kita masuk dalam kegiatan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, ini tidak lepas dari pelajaran minggu lalu tentang definisi mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, di sana faktor struktural. Faktor ini terkait dengan seseorang diberi leluasa bisa masuk dalam mobilitas sosial yang lebih tinggi di sini ya. Mobilitas sosial yang lebih tinggi ya. Kenapa? Karena wilayah negara Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sifatnya terbuka, bukan tertutup. Jadi kalau masyarakat
di sini terbuka, apa yang terjadi? Kita bisa naik ke level yang tertinggi dalam mobilitas sosial. Contohnya kita bisa jadi manajer, kita bisa jadi presiden. Contohnya dalam poin yang pertama itu ada 7 presiden kita. Berkat apa? Berkat adanya demokrasi politik yang berlaku di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu adalah faktor yang terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah faktor sosial. Itu adalah segala sesuatu yang berhubungan bagaimana bisa menaikkan ke level yang tertinggi. Sedangkan yang keempat adalah politik, adalah faktor ini terkait dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sampai saat ini. Ya. Itu berdasarkan politik. Ya. Yang kelima adalah kependudukan. Kependudukan berdasarkan data BPS. Warga masyarakat Indonesia mengalami pertambahan penduduk yang signifikan atau dari waktu ke waktu mengalami pertambahan. Akhirnya apa? Kalau pertambahan penduduk semakin banyak, itu akan mempersempit pemukiman dan akan meningkatkan kemiskinan. Kita lanjut ke faktor penghambatnya. Faktor penghambat di sini ada kemiskinan, ada diskriminasi, ada stereotipe gender ya. Tadi sudah saya tekankan di sini kemiskinan tadi adalah berhubungan dengan yang masih dalam pendorong tadi ya. Sedangkan yang kedua adalah diskriminasi, ini adalah membeda-bedakan sesama manusia berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan ya. Sedangkan stereotipe gender ini adalah membeda-bedakan berdasarkan karakteristik posisi sosial antara laki-laki dan perempuan. Baiklah, karena itu tadi ya materi kita sebagai upload hari ini. Sebelum kita masuk di LKPD, saya ingin bertanya, atau mungkin kalian ada yang bertanya dari kelompok 2, silakan. Pak, saya di kelas 3 mau bertanya, apa faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Oke. Dari kelompok 2 bertanya, apa faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Silakan dari kelompok 1 perwakilan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. 1. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. A. Faktor struktural. B. Faktor individu. C. Faktor sosial. D. Faktor politik. Dan E. Faktor kependudukan. Ya, betul ya. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah Pak Budi jabarkan di sini, sudah betul ya. Itu tadi ya faktor-faktor pendorong mobilitas sosial adalah di situ ada struktural, ada individu, ada politik, ada kependudukan ya, itu ya. Oke anak-anak, karena sesi terakhirnya kita akan menuju ke LKPD ya. LKPD ini nanti akan kalian kerjakan, jadi menyuguhkan satu artikel atau satu laporan orang-orang sukses, yaitu itu uji apa namanya? Itu ada ya, situ ya. Nanti tinggal kalian pendalaman. Saya kasih waktu 10 menit, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan. Kerjakan. Soal ya yang berhubungan dengan biografi orang-orang sukses di Indonesia ya. Gitu. Sekarang kita lihat dari kelompok 1 dulu ya. Yang kalian baca yaitu adalah Susi Pujiastuti. Ya, jadi sesuai bacaan yang kalian pahami bersama dalam laporan itu atau artikel itu, siapa orang yang sukses yang kalian baca adalah Susi Pujiastuti ya di situ. Oke, nomor 2. Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Keluarga sukses bilang dari kasta atas Pangandaran ini dilihat dari silsilah keturunan. Kakek milikku adalah salah seorang tuan tanah di Pangandaran. Pendidikan mereka yang tinggi berumur 11 tahun. Ini hanya sampai di SMP saja. Ya. Jadi tadi sudah dijawab ya, bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses. Itu adalah keluarga Susi terbilang dari kasta atas Pangandaran. Ini dilihat dari silsilah keturunannya, kakek buyutnya adalah salah seorang tuan tanah di Pangandaran. Pendidikan wanita yang kini berumur 49 tahun ini hanya sampai di SMP saja. Lanjut, nomor 3. Bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses? Semasa duduk di bangku sekolah dasar, Susi lebih banyak bermain ke gari. Sekarang betul-betul ya sesuai dengan laporan atau kegiatan dalam tadi bacaan yang sudah kalian pahami sesuai gitu ya.
Oke, kita sampai nomor 6 ya. Silakan nomor 4. Soalnya dibaca dulu. Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu durasi waktu belajar melalui kebenaran? Dia selalu berhasil. Keberhasilan bisnis kita yang berkembang pesat inilah akhirnya disentuhan dengan pesawat terbang. Saat bisnis pengolahan tanah meluas dengan pasar hingga Asia di Amerika. Sisi menemukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar. Hambatan dalam tersebut untuk menjadi sukses. Banyak pengkritik meragukan kemampuan bahkan karena alasan kalau Susi adalah wanita pelakon dan berkata, tapi ada pula yang menunggu kisah mantan pembisnis ikan ini memajukan bangsa dari sektor kelautan dan perikanan. Ya, nomor 6. Bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah menjadi orang muda? Kegiatan beliau dipilih oleh Presiden terpilih Joko Widodo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja 2014 sampai 2019. Kan kegiatan LKPD dengan baik ya, sesuai dengan biografi orang-orang sukses yang ada di Indonesia yang saya tulis dalam bentuk artikel, yaitu Ibu Susi Puji Astuti ya, itu adalah seorang wanita. Silakan kalian buka itu. Itu adalah wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari tahun 1965. Beliau ini cuma tamatan pendidikan SMP saja. Dan akhirnya hari ini sampai hari ini beliau adalah sebagai wanita yang sukses. Keberhasilan bisnis di bidang ikan yang kian berkembang besar. Dan akhirnya beliau dijadikan oleh Menteri Kelautan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo ya. Itu untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Akhirnya bisa selesai ya kegiatan hari ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran IPS, silakan dari kalian untuk memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran IPS hari ini. Pendorong mobilitas sosial. A. Faktor struktural, B. Faktor individu, C. Faktor sosial, D. Faktor politik, dan E. Faktor kependudukan. 2. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. A. Kemiskinan, B. Diskriminasi, dan C. stereotipe gender. Baiklah anak kelas 8, kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini ya, kegiatan pembelajaran IPS sampai kalian sudah menyelesaikan tugas tentang LKPD ya. Saya selalu mengingatkan dalam kegiatan pembelajaran IPS, karena kegiatan IPS yang kita akan ambil ini nanti masih banyak ya, masih ada satu sesi lagi. Jadi kalian jangan lupa dengan kegiatan pembelajaran yang pertama tentang pengertian, bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Dan kami akan dalami lagi nanti bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam sesi yang ketiga. Itu ya. Saya rasa kegiatan pembelajaran sudah cukup. Silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Silakan berdiri. Sebelum kita menutupi pembelajaran IPS, marilah kita berdoa percaya keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Jadi kegiatan pembelajaran IPS ini selesai ya, untuk faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas.